Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya Dwi Romansyah akan menjelaskan pengertian instruksi shell pada Linux menggunakan bash shell, kemudian menjelaskan operator fungsi, operator kendali pada Linux pin 20 yang sudah saya install ini. Yang pertama, Linux Shell merupakan tool berbasis teks untuk berinteraksi dengan komputer. Linux Shell sering juga disebut dengan Xterm, konsol, terminal, shell command, ataupun shell. Shell ini merupakan antarmuka penghubung user dengan sistem. Dalam komputer, shell adalah program khusus yang menyediakan komunikasi langsung antara pengguna dan sistem operasi, terutama bagian kernel. Shell aslinya adalah istilah teknis untuk baris perintah atau antarmuka grafis yang memfasilitasi interaksi dengan sistem operasi. Kemudian bash shell merupakan shell yang paling umum digunakan pengguna Linux. Pengkodingan atau bash scripting adalah program kumpulan perintah menggunakan skrip yang ditulis dalam bash sehingga nantinya dapat dieksekusi oleh sistem operasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya menggunakan Linux Deepin 20 Community. Oke, kita coba untuk masuk dulu. Tekan dulu. Kemudian di Linux ini dalam menggunakan bash shell kita menggunakan buah aplikasi, yaitu aplikasi terminal bawaan dari sistem Linux itu sendiri. Sebelum menjalankan bash shell, kita memerlukan sebuah aplikasi yang disebut dengan terminal, dimana kita akan nanti mengetikkan perintah-perintah bash shell ke dalam aplikasi terminal itu. Ada dua cara untuk membuka terminal. Yang pertama, kita menggunakan menu launch dan kita cari aplikasi terminal. Atau kita bisa menggunakan perintah alt t. Aplikasi terminal sudah bisa kita buka. Kemudian perintah yang pertama, kita akan menggunakan perintah print working directory, yaitu direktori aktif yang secara default atau otomatis. Ketikkan dulu, ketikkan pwd. Nah, direktori yang itu adalah direktori home Eri Rahman. Kemudian perintah selanjutnya kita akan mencoba menggunakan cal. Apa itu cal? Yaitu perintah menggunakan tanggal atau kalender yang isinya akan diblok tanggal yang saat ini aktif. Kemudian untuk menampilkan kalender pada bulan tertentu, maka kita akan mencoba menggunakan perintah call nama bulan dan nama tahun. Nama bulan atau bulan keberapa dan nama tahunnya. Misalkan bulan 11 tahun 2022 di bulan depan, maka yang muncul adalah barisan tanggal bulan depan. Nah, November 2022. Kemudian perintah echo. Perintah echo ini
berfungsi untuk menampilkan tulisan atau tulisan yang kita ketik. Kita coba echo, kita ketikkan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Atau bisa juga kata yang lain, echo nama saya sendiri misalkan Dwi Rahmansyah, seperti itu. Nah, maka yang tertulis, yang muncul adalah nama yang tulisan yang kita ketik. Selanjutnya kita akan mencoba perintah date comment. Nah, date comment ini berfungsi untuk menampilkan hari, bulan, tahun, tanggal, dan waktu. Kita coba date. Maka yang tampil adalah nama, hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu. Nah, untuk menampilkan waktu saja kita bisa mengetikkan sebuah perintah date, kemudian kita beri tambah dari perintah bulan plus persen dan T artinya time. Nah, maka yang dimunculkan hanya waktunya saja. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah UMI. UMI ini menampilkan pengguna atau pengguna aktif. Nah, dapat kita artikan yang nama pengguna yang pertama kali tadi kita login menggunakan password tadi. Kita ketikkan coba UMI. Nah, ini Rahman. Tadi akun pas pertama kali login setup adalah Rahman. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah ID, yaitu menampilkan ID dari username-nya. Nah, di sini Rahman adalah mempunyai ID 1000 dan grup ID-nya juga ID-nya 1000. Kemudian selanjutnya perintah clear. Selanjutnya adalah perintah clear. Nah, perintah clear ini berfungsi untuk membersihkan layar atau tulisan-tulisan yang berada di terminal. Maka secara otomatis tulisan-tulisan yang tadi yang muncul, yang kita ketikkan akan hilang. Nah, kemudian perintah what is. Perintah what is ini memberikan keterangan dari perintah yang kita gunakan. Nah, misalkan what is PWD, kita perintah pertama tadi PWD. PWD artinya print name of current directory. Nah, artinya berarti menampilkan nama dari directory yang sedang berjalan. Kemudian selanjutnya adalah what is cal. Nah, cal adalah menampilkan kalender dan kalender dalam satu bulan. Kemudian ada perintah lagi tadi what is cal. Display calendar is. Kemudian kita akan coba perintah what is clear. What is clear. Nah, clear adalah
clear the terminal screen, atau membersihkan screen dari terminal, mengosongkan layar. Kemudian perintah selanjutnya adalah perintah man. Perintah selanjutnya adalah perintah directory, yaitu cd. Ini perintah untuk mengakses sebuah directory. Nah, untuk membuat sebuah directory, maka kita bisa menggunakan perintah mkdir atau make directory. Kita akan coba membuat sebuah directory atau folder. Kita namakan Duta Bangsa. Kemudian kita lihat dengan perintah ls. ls itu menampilkan directory secara daftar atau baris. Nah, di sini dapat kita lihat directory atau folder yang ada desktop, command, download, Duta Bangsa tadi yang baru saja kita buat, musik, picture, dan videos. Nah, untuk masuk ke folder atau directory Duta Bangsa, maka kita ketikkan cd Duta Bangsa. Sekarang kita masuk ke directory Duta Bangsa. Kemudian untuk membuat sebuah file, maka kita akan menggunakan perintah touch. Perintah touch ini yaitu perintah yang digunakan untuk membuat sebuah file. Kita akan coba menggunakan perintah membuat file berbentuknya teks. Maka kita contohkan yaitu Duta Bangsa. Nah, maka perintahnya adalah touch Duta Bangsa.txt. Berarti nanti filenya berbentuk teks yang bernama Duta Bangsa di folder Duta Bangsa. Kalau kita cek untuk melihatnya, maka kita bisa menggunakan perintah ls l. Nah, maka nanti barisnya secara terdaftar ke bawah. Atau ls gitu aja dulu. Nah, file yang ada di sini adalah file Duta Bangsa sudah berhasil kita buat. Nah, kemudian kita akan buat file, sebuah file lagi dengan nama yang berbeda, touch wonogiri.txt. Nah, kalau kita lihat hal yang kita buat adalah Duta Bangsa dan wonogiri.txt. Nah, untuk selanjutnya kita akan ada perintah move, copy, dan remove. Yang pertama kita akan memindah file Duta Bangsa.txt ke folder download. Maka kita ketikkan perintah mv
perintah mv, nama filenya Wonogiri .txt dan nama folder tujuan atau direktori tujuan. Katakanlah download. Kalau kita cek di direktori saat ini atau direktori Duta Bangsa ls, maka hanya tinggal file Duta Bangsa. Kemudian kita masuk ke direktori download. Kita balik dulu ke direktori sebelumnya, download. Kita klik tanda cd dulu, perintah cd. Nah, masuk download dan kita lihat dari isi direktorinya. ls kosong, ternyata masih belum berhasil. Kita masuk ke cd atau direktori Duta Bangsa dulu. Kita kembali dulu cd Duta Bangsa. Nah, kita masuk ke folder Duta Bangsa. Kita akan mencoba menghapus file Duta Bangsa.txt atau wonogiri.txt. Maka kita ketikkan perintah rm spasi nama filenya wonogiri.txt atau Duta Bangsa.txt. Nah, maka file Duta Bangsa.txt akan hilang. Kalau kita ketikkan perintah ls listnya, maka kosong. Demikian perintah-perintah dasar yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.